Baik, terima kasih Bu Hani. Selamat siang Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini tadi pembahasannya sangat menarik, sangat berat gitu ya. Antusiasmenya juga luar biasa bagi peserta. Dan ini mungkin kita akan sedikit berbicara yang sudut pandangnya agak berbeda ya. Tadi kalau kita ngomong banyak hal teknis yang dibahas dan mungkin nanti setelah acara ini banyak banget pertanyaan ke Pak Ono. Ini luar biasa. Ini mungkin zaman saya kuliah Pak Ono ini juga salah satu referensi buku-buku saya gitu. Jadi luar biasa gitu. Ya, mungkin saya izin share screen. Kalau udah isi absen, nggak ada absen apa ini? Oke. Oke. Jadi untuk siang kali ini kita akan coba membahas. Jadi tadi sudah dibahas banyak sekali ya terkait tanya terkait keamanan data. Jadi kita juga akan mencoba apa sih yang sudah bisa kita lakukan gitu dengan sistem-sistem yang ada. Tuh. Oke, jadi tadi sudah sempat saya share, mungkin saya download aja biar lebih mudah. Oke, jadi eh, untuk kali ini kita akan coba membahas terkait keamanan data ya. Jadi yang tadi di Pak Ono sudah luar biasa, kita akan coba apa sih yang sudah kita pelajari juga dan mungkin kita akan mencoba apakah yang sangat lagi ramenya ya di Indonesia ya terutama. Oke, kalau kita melihat masalah data ini sudah memang masalahnya luar biasa ya. Jadi eh, kalau kita melihat luar biasa masalahnya, jadi terkait data yang sudah tersebar. Jadi kita melihat indeks Asia Tenggara. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang di Indonesia ini masih lumayan di bawah ya. Jadi kalau kita melihat ada beberapa penilaian terhadap beberapa indikator. Nah, ini Indonesia masih ya cukup cukup perlu perhatian. Nah, ini sebenarnya perhatian yang tadi kita lakukan sebenarnya tidak hanya sebagai sistem, tapi memang berupa manusianya. Ini yang paling penting. Makanya kalau di sini dilihat dari aturan hukum negara, ketersediaan lembaga pemerintah, kemudian juga kerjasama pemerintah dengan keamanan cyber. Nah, ini mungkin Pak Ono tadi juga bagian dari uh, tim Indonesia ya. Ini artinya luar biasa juga dan ini perlu kita lakukan bersama. Ya. Nah, ini yang sering sekali jadi pembahasan terkait Undang-Undang ITE pertama, kedua adalah Undang-Undang uh, data pribadi yang mana tadi sudah disebutkan gimana memang ancaman hukumnya luar biasa kalau misalkan institusi bisa sampai 60 miliar dan lain-lain dan masalahnya adalah yang kita hadapi sekarang adalah perguruan tinggi, jadi institusi kita sendiri. Dan artinya kalau di searching tadi data yang keluar atau dapat diambil oleh pihak-pihak yang memang tidak berhak ini sangat luar biasa. Coba aja Bapak Ibu bisa mencari ya di Google ini. Memang tadi salah dicontohkan Pak Ono, misalkan data data perguruan tinggi ini memang sudah uh, luar biasa. Bahkan ada data Kemendikbud yang memang keluar juga. Jadi tidak hanya data perguruan tinggi. Nah, ini salah satu konsentrasi yang memang kita harus jaga bersama.
Nah, ini memang sudah undang-undangnya sudah disahkan, sekarang semua wajib, dan ini memang konsentrasi bagi instansi ya. Jadi memang instansi memang harus melakukan berbagai cara untuk membuat data pribadi ini juga salah satu konsentrasi. Karena saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang dibuat perguruan tinggi, bahkan website kampus pun sekarang sudah banyak dijebol gitu ya. Yang notabene website kampus ini sangat rentan karena ya biasanya dikembangkan dari aplikasi-aplikasi yang open source yang mungkin bisa kita download dimanapun, terus kemudian kita olah. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, jadi sederhananya adalah tujuan dan manfaat keamanan data ini melindungi data yang pasti. Terus kemudian juga menjaga produktivitas perguruan tinggi, mencegah serangan cyber. Nah, ini yang paling sering dan harus kita lakukan ya. Terutama data perguruan tinggi ini sangat besar, terutama data-data mahasiswa, data-data dosen. Bahkan banyak sekali perguruan tinggi kalau kita lihat membocorkan datanya sendiri ya. Misalkan di website ternyata menampilkan data dosennya, tapi ternyata data dosennya terlalu dipublish. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi yang sering sekali mungkin tujuannya itu adalah menunjukkan dosen dan macam-macamnya oleh perguruan tinggi, tapi ternyata data tersebut terlalu terbuka ya. Ini yang menjadikan kadang secara tidak sengaja manusianya sendiri membocorkan data. Nah, ini memang konsen yang harus kita lakukan bersama. Karena bisa jadi bukan sistem kita yang dijebol, tapi memang manusianya sendiri yang melakukan pembocoran data. Nah, ini memang harus dilakukan. Itu yang paling penting. Ya, kedua, paling sering dilakukan adalah setiap data harus tetap terjaga kerahasiaannya dari pihak ilegal. Nah, ini confidentiality, terus kemudian konsistensi. Nah, ini yang kalau tadi disinggung Pak Ono adalah nilai mahasiswa diubah. Nah, ini kerentanan yang sangat sering dilihat ya. Bahkan mahasiswa ini sekarang sering iseng melihat datanya, apalagi mahasiswa-mahasiswa mungkin kampusnya informatika gitu ya. Mereka senang mencoba data-datanya, mencoba eksplorasi, kuliah, hacking, terus dicoba di kampusnya sendiri. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, nah ini memang bukan kerjaan sederhana ya, bukan kerjaan sederhana, artinya banyak juga manajemen kampus yang berperan, ada juga orang-orang yang di dalamnya harus melakukan banyak hal. Nah, ini apakah perguruan tinggi ini juga sudah mempunyai tim, terutama ya, punya tim IT. Nah, masalahnya kadang di perguruan tinggi ini timnya hanya 2 orang, 3 orang, melakukan banyak hal. Nah, ini yang membuat konsentrasi keamanan data ini belum diutamakan ya, prioritasnya masih sangat rendah. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, kita mungkin bicara sedikit keamanan yang mungkin lebih kelihatan ya. Mungkin kalau tadi adalah teknis sekali, ini mungkin keamanan-keamanan yang mungkin lebih terlihat. Ya, kalau mungkin sebuah kampus sekarang itu harus aman dan nyaman. Nah, ini yang mungkin perlu kita sepakati. Aman secara data, aman secara dan sesuai regulasi. Nah, ini yang perlu dilakukan. Jadi kita ngomong aman secara data, tapi yang mengerjakan cuma 1-2 orang. Nah, ini yang kadang bertolak belakang ya dengan kebutuhan perguruan tinggi. Kemudian belum lagi aman secara regulasi. Nah, ini kita ngomong aman aja belum, tapi ternyata regulasi selalu berubah. Nah, ini keamanan-keamanan ini yang perlu kita selalu sesuaikan. Nah, ini fakta-fakta yang memang di kampus terjadi ya. Jadi, apakah terdapat tim atau pengelola di kampus ya? Ini memang kadang kalau kita ngomong ada orangnya atau ada timnya, ini biasanya 1 orang, kalau ada timnya berarti 2 orang. Ini yang sering sekali terjadi. Jadi, ya ini adalah hal-hal yang memang sering dilakukan. Kemudian masalah SOP. Jadi di kampus ini sering terjadi SOP, SLA yang dipertanggungjawabkan. Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan data? Nah, ini biasanya
selalu diserahkan kepada orang IT. Nah, ini ada hal-hal yang mungkin salah kaprah ya. Kadang karena titelnya adalah orang IT, itu adalah mengamankan data. Padahal enggak. Semua orang yang di dalam kampus ini memang harus benar-benar mengerti dan memahami tujuan dari keamanan data. Artinya semuanya harus menjaga. Yang ketiga, infrastruktur yang memadai dan mendukung. Nah, ini juga pertanyaan yang sering terjadi. Apakah infrastruktur yang seperti apa yang memang mendukung? Padahal hal-hal yang di lapangan ini banyak sekali, dan dukungan pimpinan juga belum tentu bisa melihat itu. Masalahnya tadi yang disebutkan Pak Ono, salah satunya, ya pimpinan cenderung bahas teknologi. Ketika teknologinya bagus, baru servernya bagus, dianggap itu yang paling baik. Padahal enggak, ternyata bukan itu. Terus kemudian lokasi. Nah, lokasi ini sering dipermasalahkan ya. Jadi kalau misalkan lokasi harus di kampus, lokasi harus di data center, dan yang lain-lain. Nah, ini yang kadang perlu bareng-bareng dipahami. Yang ketiga adalah paham regulasi dan selalu up to date. Nah, ini adalah hal yang saling dan terus terlewatkan ya, up to date terhadap regulasi. Nah, ini bahkan kalau kita ngomong sistemnya kampus atau bahkan websitenya kampus, ini kadang diupdate-nya bisa jadi 5 tahun yang lalu, bisa jadi tidak pernah dipegang. Nah, ini yang sering disalahgunakan. Bahkan kalau kita ngomong sistemnya jarang sekali diupdate, maka sangat rentan untuk diuji coba untuk melakukan pengambilan data tadi. Ya, ini yang sering ini adalah hal-hal yang sering sekali diutarakan ya, pimpinan maupun kampus ya. Jadi saya merasa aman jika server dan infrastruktur dikelola mandiri di kampus dan dapat dipantau secara langsung. Nah, ini pernyataan yang mungkin banyak pimpinan ataupun banyak kampus juga melakukan ini, dan selalu bilang kalau kampus mengelola mandiri ini secara aman, padahal tidak. Bisa jadi pengelolaannya juga belum bersertifikasi. Bisa jadi spesifikasinya juga sangat minim di kampus yang dengan orang yang terbatas juga. Jadi ini kata-kata yang mungkin sering dikelola oleh orang kampus ya. Kemudian selalu merasa pengelola di kampus mampu melakukan semua tugasnya dengan baik. Nah, ini sampai saat ini tidak pernah terjadi masalah. Sebenarnya tidak ada masalah, ini malah menjadi tanda tanya, apakah kita yang memang tidak paham terhadap masalah, apakah data kita tiba-tiba sebenarnya udah dicuri, udah hilang, tapi kita tidak tahu. Nah, ini yang memang akan selalu ditanyakan ya, dan dirasakan, dan kita tidak sadar hal-hal yang tadi terjadi sebenarnya sudah terjadi sudah lama sekali gitu. Ya, mungkin yang terakhir adalah semua pihak mendukung secara baik. Nah, ini kadang kalau kita ngomong, oh ternyata kampus ini baik-baik saja, padahal tadi salah satunya mahasiswa aja bisa membobol nilai, ganti nilai, dan lain-lain. Dan mereka akan diam-diam aja gitu. Nah, ini ya mahasiswanya berarti sebenarnya mengikuti materi terkait data dengan baik ya, implementasinya juga baik, bahkan sampai data kampusnya pun diubah. Nah, ini ada beberapa kejadian yang memang beberapa kali menemukan, ketemu mahasiswa, sempat ngobrol dan lain-lain, ternyata mereka sudah mengganti nilainya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Oke, ini ada pertanyaan sekalian. Ini bagaimana kita tahu bahwa data kita aman dan sudah dihack? Apa indikasi yang bisa kita tahu? Nah, ini sebenarnya untuk melihat bagaimana sistem kita sudah aman atau sudah dihack, ini memang butuh namanya history ya, atau log yang bisa kita pantau. Jadi apakah sistem kita sudah punya sistem seperti itu? Bahkan kalau tadi kita ngomong yang tadi di Kali Linux dan lain-lain, sistem kita harusnya bisa merekam aktivitas itu. Nah, ketika sistem kita pun sendiri belum bisa merekam aktivitas-aktivitas dari luar, nah
pertanyaannya ya kita akan susah menemukan apakah sistem kita pernah ya, kita belum ngomong datanya sudah hilang atau enggak, pernah dicuri atau enggak, karena kita sendiri tidak punya monitoring terhadap itu. Makanya hal yang paling penting kita lihat adalah apakah sistem kita itu punya monitor terhadap hal-hal tersebut. Kedua, ada enggak orang yang memang memantau atau mengelola. Akhirnya kalau tadi di kampus ada 2 orang tim IT, biasanya mereka itu sibuk dengan ngurusi internet, ngurusi printer bahkan. Nah, dan apakah sudah sampai ke tahap itu? Nah, itu yang perlu kita sepakati. Karena kalau itu aja tidak ada, akan pengelolaan atau membuat sebuah infrastruktur yang bisa melakukan tracking terhadap pencurian data itu akan susah dilakukan. Itu pertama. Jadi ya memang untuk ini memang harus secara struktur, infrastruktur dan sistem ini memang harus ada sistem secara otomatis yang bisa memonitoring itu. Oke. Oke. Ya, ini yang paling menarik. Terkait dengan banyaknya data yang dijebol, bagaimana tingkat keamanan dengan penggunaan Google Form. Nah, ini Google Form ini sebenarnya sudah sangat banyak dipakai ya. Jadi kalau misalkan jangankan pakai Google Form gitu ya, Bapak Ibu udah pakai email, pakai WhatsApp, pakai Instagram, pakai Facebook, artinya kan Bapak Ibu sudah memberikan data itu ke pihak ketiga. Nah, apakah Bapak Ibu juga pasti membaca term and condition? Biasanya ada tuh syarat dan ketentuan. Nah, biasanya di situ mencantumkan sebenarnya Bapak Ibu ketika memasukkan data itu akan dikelola seperti apa, pemanfaatannya seperti apa. Jadi kadang kita sendiri selalu mengabaikan hal-hal yang mungkin sudah kita sepakati, tapi ternyata kita sendiri meragukan dari sistem yang sudah kita sepakati itu. Jadi kayak Google Form tadi, apakah data kita bocor? Mungkin secara personal enggak ya, tapi Google memanfaatkan itu bukan untuk data personal, misalkan dari si A kita ambil ternyata si A seperti apa, tapi lebih ke analisa. Nah, Bapak Ibu biasanya bisa membaca itu di syarat dan kondisi ketika Bapak Ibu menggunakan sebuah sistem atau aplikasi. Nah, itu bisa dibaca apa sih ketika Bapak Ibu pakai aplikasi ini, data Bapak Ibu akan dikelola seperti apa. Nah, itu yang perlu dilihat. Ya, S dan K tulisannya kecil dan banyak sering diabaikan. Ya, memang karena kadang beberapa sistem membuat itu tidak jelas-jelas terlihat. Karena kalau kadang terlalu jelas pun itu akan akhirnya orang menolak dan akhirnya tidak mau berlanjut. Nah, itu yang memang yang perlu diperhatikan ya. Kalau seberapa aman Google Drive dan OneDrive sebenarnya aman dalam artian yang tidak aman adalah Bapak Ibu cara membagikannya. Jadi ini lebih balik lagi ke manusianya ya. Jadi kalau kita membagikannya terlalu bebas, misalkan di situ biasanya kalau Bapak Ibu melihat ada akses di open, bisa di write dan lain-lain. Nah, itu yang membuat sebenarnya Google Drive kita yang jadi tidak aman. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Misalkan Bapak Ibu biasanya ngeklik aplikasi, ternyata minta akses Google Drive, kemudian minta dicentang semua, terus Bapak Ibu melakukan. Nah, itu yang membuat Google Drive kita yang jadi nggak aman gitu ya. Jadi kalau itu dilakukan, makanya kadang term condition itu benar-benar harus diperhatikan dan Bapak Ibu harus baca gitu ya. Nah, ini mungkin saya jawab satu ini, masalah Google Mobile Service, perangkat mobile yang sering diminta akses ke user. Ya, paling gampang adalah mobile service, misalkan Google Maps saja. Kalau Bapak Ibu lihat di aktivitas, itu kan akan menampilkan data perjalanan kita sepanjang hari. Nah, ini sebenarnya
apakah itu privasi yang perlu kita jaga juga, kita kemana dan lain-lain. Tapi sebenarnya goal-nya dari sebuah company seperti Google itu jauh lebih besar ya. Jadi benar-benar membuat atau tahu behavior misalkan orang Jakarta ini seperti apa sih. Nah, itu yang menentukan nanti bisa dijual datanya untuk sebagai bisnis, itu biasanya seperti itu. Itu yang dilihat ya. Jadi lebih ke behavior sebuah kota atau yang lain. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan seminimal mungkin Bapak Ibu harus mengurangi akses-akses yang mungkin kurang diperlukan ya. Misalkan kalau misalkan nggak butuh akses lokasi ya jangan di-share lokasi. Kalau nggak butuh akses Google Drive ya nggak perlu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, ya tadi kita ngomong terkait di kampus ya, tapi sebenarnya kampus ini salah satu yang harus comply dengan security framework yang mungkin yang sering didengar adalah ISO 27001 ya, atau seriesnya. Nah, ini biasanya membahas ya information security policy, organization information security, ya ini hal-hal yang mungkin memang sering sekali kita temukan terkait organisasinya, informasinya, orangnya. Nah, ini orang ini peranannya sangat penting sih. Ini yang memang perlu kita lihat sebagai potensi. Bahkan yang paling tidak kita sadari adalah manusia. Ini kita menyebarkan hal-hal terkait company kita, perguruan tinggi kita, itu kadang kita tidak sadar karena manusianya memang belum kita fasilitasi atau kita training untuk hal-hal yang seperti ini. Ya, ya ini kita ngomong sistem kampus ya. Memang yang paling mudah yang kita migrasi ke salah satu cloud service ini paling mudah. Tapi apakah ini menjamin? Nah, ini apakah menjamin aman data-data kita? Ya, kembali lagi ke pengelolaan. Jadi tidak hanya ada masalah teknis, tapi memang kita harus ada pengelolaan secara SOP dan lain-lainnya. Nah, ini memang sebenarnya kalau yang kita ngomong pindah website kampus, terus kemudian tadi sistem kampus, ya pertama yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana keamanan data perguruan tinggi kita ketika ini diberikan ke pihak ketiga. Kemudian kepatuhan hukum, nah ini hukum sudah sesuai enggak dengan hukum-hukum yang berlaku mungkin di Indonesia juga. Infrastrukturnya sudah sesuai enggak? Nah, ini sebenarnya yang paling penting biasanya yang jadi orang perhatikan adalah yang paling bawah. Biaya yang diberikan cloud service provider ini kadang dianggap mahal sekali biasanya. Dianggap mahal sekali dan lain-lain. Padahal kalau kita ngomong biaya cloud itu biasanya jauh lebih murah. Karena kita bisa menghitungnya banyak hal ya. Misalkan dari orang yang memanage dan lain-lain. Kadang hal-hal tersebut kalau di perguruan tinggi kita ngomong server itu beli server aja, tapi internet nggak pernah dihitung, orang yang mengerjakan juga tidak pernah sebagai biaya, akhirnya merasa beli server itu murah, padahal setidaknya sebenarnya tidak sama sekali, itu mahal sekali, dan bahkan mungkin 5 tahun sekali atau 4 tahun harus ganti server. Nah, itu biaya yang mungkin tidak diperhitungkan di awal. Nah, ini salah satu contoh di cloud service ya. Ini ada Amazon, ada Google juga yang udah di Indonesia, Amazon dan Google udah di Indonesia. Mereka udah mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia dan yang lainnya. Artinya mereka mengikuti compliance, artinya aturan-aturan di Indonesia diikutin agar pengguna-pengguna Indonesia ini merasa yakin dan aman terhadap undang-undang yang berlaku. Ya. Nah, cuman memang ada hal-hal lain yang ini akan cukup berpengaruh di perguruan tinggi ya, terutama kalau misalnya kita ngomong tadi adalah company, mungkin kita ngomong masalah security, data, dan lain-lain. Ternyata perguruan tinggi ini berbeda dengan bisnis yang lainnya. Ya, ini bedanya paling simpel adalah regulasi. Nah, ini regulasi yang ada di kampus ternyata tidak cukup kita ngamanin data aja, ternyata hal-hal yang misalkan aturan-aturan PDDikti, Kampus Merdeka, Sierra, Sinta, dan layanan BKD ini sekarang terus-terusan
berganti ya. Bahkan kalau kita lihat memang aturan ini cenderung sekarang ini lebih ketat lagi ya. Jadi perguruan tinggi dituntut ketat dalam melakukan proses pelayanan dan pelaksanaan pendidikan. Ya, ini faktanya ya, fakta sistem perguruan tinggi selalu berkembang. Faktanya adalah setiap 6 bulan terhadap perubahan aplikasi PDDikti ini yang memang sampai saat ini selalu berganti. Ini kan setelah ini di April ini ada penutupan periode pelaporan. Nah, ini juga nanti pasti akan ada hal-hal yang berlaku baru. Yang kemarin ada Sierra untuk RPL dan lain-lain. Ini sudah diterapkan di periode ini. Artinya regulasi ini juga salah satu tantangan buat pengelola perguruan tinggi, terutama yang memegang sistem akademik. Ya, ini yang sering dilupakan ya. Kadang kita menganggap sistem akademik perguruan tinggi itu hanya sebuah aplikasi. Nah, sebuah aplikasi itu seperti apa? Ya, biasanya mereka melakukan ini hanya sebuah penyimpanan data. Jadi aplikasi hanya nyimpen data, tidak ada ya aktivitasnya, hanya ngisi nilai dan lain-lain. Padahal implementasi atau SOP-nya, aturan auditor dan transparansi kinerja, nah ini semuanya harus ada di sistem. Jadi sistem ini harusnya bekerja sebagai implementasi SOP dan aturan, auditor dan transparansi kinerja, kemudian juga ujungnya adalah sebagai alat analisis dan pendukung kebijakan. Nah ini yang saat ini belum banyak perguruan tinggi melihat sistem perguruan tinggi itu seperti itu, masih hanya sekedar penyimpanan data. Nah ini ada dari Pak Derajat nih, UNUSA. Ini jika sudah terlanjur terjadi resiko keamanan data, best practice implementasi disaster recovery seperti apa yang memungkinkan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien selain ikhtiar membackup data. Nah, sebenarnya backup data ini kan lebih menyiapkan data yang sudah ada untuk disimpan ya. Tapi kan sebenarnya apakah yang data yang sudah kita backup ini sudah bermasalah atau tidak? Nah, ini yang memang perlu dilihat. Nah, bagaimana yang sudah terlanjur? Ya setidaknya kita harus ada sampling data. Kalau kita ngomong tadi misalkan simpelnya adalah data mahasiswa atau nilai ya. Bisa nggak kita bandingkan data kita yang saat ini, misalkan data 2 tahun yang lalu dengan data backup yang 2 tahun yang lalu, ini masih serupa atau sudah banyak berubah? Nah, ini pentingnya backup data. Jadi pertanyaannya mungkin apakah Pak Derajat ini yang di UNUSA, apakah backup data ini sudah dilakukan rutin dan disimpan? Nah, kalau memang sudah ada disimpan, ini paling simpelnya adalah dikomparasi, Pak. Gimana mengkomparasinya? Ya, kita sampling aja beberapa periode yang lampau dengan data yang saat ini masih relevan atau enggak. Atau memang ada perubahan. Nah, setidaknya kalau memang ada perubahan, kita harus melihat lagi kira-kira kapan berubahnya, ada nggak sistem di kampus yang bisa melihat siapa yang merubah dan lain-lain. Nah, ini perlu dikombine karena sudah terlanjur. Karena kalau belum terlanjur ya kita bisa membuat mekanisme tadi, monitoring dan lain-lain. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur ya mau nggak mau kita harus membandingkan. Ini data yang bermasalah ya, berubah ya. Masalahnya adalah konsistensi atau integritas data ya. Tapi kalau tadi ngomong datanya bocor atau tidak, ini lain hal. Karena kalau bocor dan tidak, ya kita sendiri harus punya mekanisme monitoring itu. Oke, ya ini sistem yang wajib dimiliki kampus ya. Itu Kimpes yang sistem yang bisa kolaborasi. Jadi kolaborasi ini ya pasti tadi di banyak hal, mahasiswa, dosen, admin, pimpinan, dan lain-lain. Nah, tapi kolaborasinya ini tetap aman. Nah, ini yang perlu dilihat. Tupoksinya harus jelas, kemudian hak terhadap sistem juga baik. Nah, ini yang perlu difasilitasi. Jangan sampai
ternyata mahasiswa sampai bisa mengubah nilai, tadi yang disampaikan dosen juga misalkan SOP-nya tidak jelas, bisa melakukan absensi kapan saja, dan lain-lain, dan menganggap dirinya selalu hadir di setiap pertemuan. Nah, ini perlu dibatasi. Jadi, kadang data ini bermasalah ketika kita juga tidak melihat sebuah SOP yang diterapkan di sistem. Akhirnya hanya sebuah data yang disimpan, tapi memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang perlu kita lihat. Ya, kemudian adaptasi ini pasti. Jadi adaptasi ini terhadap aturan pasti, kemudian juga terhadap zaman ya. Jadi kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu sistem Bapak Ibu merasa aman dan nyaman, tapi sekarang ternyata bahkan mahasiswa aja sering membobol website kampus ya. Jadi artinya jangan sampai sistem kita pun juga tidak beradaptasi untuk lebih baik nih. Harus selalu diupdate. Misalkan kalau website Bapak Ibu itu pakai WordPress harus selalu diupdate versinya. Karena kalau tidak diupdate versinya biasanya akan ada serangan-serangan yang memang sudah umum dilakukan gitu ya. Nah, ini dapat diandalkan pasti ya. Kalau dapat diandalkan ya kita melihat dari keamanannya, dari performanya, dan yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu juga harus melihat apakah sudah dilakukan, ya tadi disebutkan adalah salah satunya adalah pen test. Nah, apakah aplikasi Bapak Ibu yang sekarang ada di kampus ini sudah pernah ya, kita belum ngomong hasil pen test ya, apakah sudah pernah dilakukan mitigasi atau ya kita uji coba pen test secara langsung, secara mandiri oleh kampus ya, atau kalau misalkan memang kampus sendiri tidak mampu, ada beberapa pihak-pihak yang mungkin bisa diajak kerjasama untuk melakukan pen test terhadap sistemnya perguruan tinggi. Karena sistemnya perguruan tinggi kadang-kadang memang terlupakan karena terlalu fokus pada operasional ya. Nah, cara paling gampangnya ya misalkan tidak ada orang yang mampu, kita kerjasama dan ibaratnya kita mencoba merusak atau menjebol ya sistem kita sendiri. Karena kalau kita sendiri tidak pernah melakukan itu ya kita nggak pernah tahu sebenarnya lubang sebesar apa yang sudah ada di sistem kita. Ya, ini kalau kita ngomong kalau kita udah ngomong aplikasi yang lebih besar, sebenarnya kita tidak lagi ngomong aplikasi sistem akademik dan lain-lain ya. Tapi kita melihat sebuah ekosistem. Jadi kadang sistem itu integrasi aja nggak cukup ya. Jadi ekosistem ini ya melibatkan orangnya, melibatkan sistemnya, melibatkan SOP-nya, melibatkan pimpinannya juga, gitu, pengambil keputusan. Artinya dengan ekosistem yang baik, terus dengan orang-orang yang punya kontrol yang sesuai dan sistem yang mumpuni, ya ini bisa jadi ekosistem yang baik. Artinya data-data ini juga tidak rentan ya. Kita tidak bisa ngomong datanya tidak bisa dijebol, tapi setidaknya tidak rentan untuk hilang atau keluar dari sistem secara tidak sadar gitu. Itu yang perlu kita pahami. Jadi ekosistem ini memang bukan hanya sebuah aplikasi, tapi peranan perguruan tinggi ini juga sangat penting. Oke, ini mungkin ada pertanyaan. Di LL Dikti 13, Simonekit untuk pengurusan fungsional, tapi kampus kami tidak gunakan. Apakah ini dikasih termasuk penjebolan data? Ini mungkin kalau ini masalah tidak bisa digunakan, ini banyak hal ya. Jadi kita tidak bisa ngomong apakah ini memang karena dijebol atau apapun. Tapi memang kadang kalau kita ngomong sistem itu harus bisa diandalkan. Bisa diandalkan tuh artinya apa? Infrastrukturnya juga mendukung. Bisa jadi infrastrukturnya tidak kuat kayak tadi misalkan aplikasinya lemot diakses, itu salah satu indikasi. Sampai misalkan benar-benar tidak dapat digunakan, itu juga bisa indikasi infrastruktur yang memang belum sesuai. Ya, ada panduannya enggak, Pak, untuk kita bisa tes website aplikasi kita sudah aman atau tidak? Ya, jadi sebenarnya tutorialnya banyak. Yang tadi salah satu di share adalah Kali Linux. Tapi memang pembahasannya sangat teknis ya, Bapak Ibu. Jadi memang mungkin butuh orang-orang teknis yang melakukan itu. Jadi kalau misalkan dicoba
dan lain-lain. Ini sebenarnya di internet banyak sekali. Tapi misalkan paling gampang adalah apakah website kita itu kuat nggak menerima, misalkan kita punya mahasiswa 1.000 atau 2.000 mengakses berbarengan. Nah, itu mungkin lebih gampang ya. Kita belum ngomong security, tapi mungkin ketahanan dulu. Jadi mungkin Bapak Ibu melihat website perguruan tinggi, kampus sering down dan lain-lain. Artinya memang secara infrastruktur belum disesuaikan. Itu yang paling gampang ya. Jadi kita belum ngomong aman atau tidaknya. Kalau itu aja sudah masalah, pasti keamanan pun belum jadi konsentrasi. Jadi kalau sistemnya aja dikit-dikit down, artinya orang itu masih berkonsentrasi pada performa, belum ke keamanan. Karena biasanya kalau udah kita ngomong sudah performanya udah baik, orang tuh baru mikir keamanan. Jadi keamanan tuh mungkin di nomor 2 kan ya biasanya. Jadi kalau websitenya aja udah sering down ya mungkin keamanannya pun juga masih dipertanyakan dan itu perlu dites. Ya kalau gampangnya kalau Bapak Ibu tidak punya orang yang melakukan testing ya bekerja sama dengan pihak ketiga gitu ya, yang memang melakukan testing. Nah itu yang paling sederhananya. Ya mungkin biayanya juga nggak murah juga sih sebenarnya untuk melakukan tes sebuah website atau aplikasi gitu. Tapi memang harus dilakukan karena itu kalau kita ngomong comply dengan perlindungan data pribadi, ya mau nggak mau itu harus dilakukan dan punya hasilnya. Evaluasinya ada, ketika evaluasinya ada ya kita akan melakukan perbaikan. Nah, itu yang paling sederhananya sih. Ya, ya cuman memang kadang kita salah fokus ya. Salah fokusnya mengembangkan sistem yang mungkin ribet banget dan lain-lain. Tapi kita lupa juga gitu bahkan banyak mengalami kesulitan pendidikan dan macam-macam, efektivitas pembelajaran menurun dan lain-lain. Nah, ini karena mungkin sistem kita juga nggak bisa comply, terus kemudian performanya tadi nggak sesuai, akhirnya kuliah online yang melakukan kuliah online juga terkendala dan lain-lain. Nah ini yang memang terjadi ya, terjadi di aplikasi-aplikasi perguruan tinggi gitu. Ya, ya itu dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh aja, silahkan kita akan bahas. Terima kasih. Mungkin untuk linknya nanti akan saya share. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Henry.